Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Husain pernah berkata katanya salah satu ciri orang yang bakhil itu orang yang pedut apalagi itu ialah orang yang enggan menjawab salam makanya biar kita di sini tidak termasuk orang-orang yang bakhil dan pelit, saya ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang teteh, tau nggak kenapa saya banyak mengucapkan salam teh? Bang, tau nggak? Orang-orang mana? Karena salah satu manfaat dari memperbanyak mengucap salam itu ialah akan menumbuhkan rasa cinta. Serius ini, serius bang. Serius ini bukan bucin-bucinan ya. Ih, jangan gak usah teriak. Soalnya kata Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nih tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman katanya. Terus kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan pernah mencapai derajat iman sampai kalian saling mencintai. Terus kata Rasulullah, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatun. Maukah kalian aku beri satu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Mau nggak bang? Mau nggak kan? Saling mencintai nih. Kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum ukti. Ini mang teh, ini yang menjadi sebab latar belakang dasar hukum kenapa terciptanya budaya percintaan zaman dahulu. Jadi kalau anak-anak 90-an, 80-an pasti pernah ngerasain nih kayak Mang Randy, Mang Aceh, Mang Sarudin gitu, Teh Lima, Teh Neng, Teh Kokong gitu kan. Minimal tahu lah gitu. Mau Oman, maaf nggak kesebut Oman. Muda. Itu ciri khas teh. Beda dengan budaya percintaan zaman sekarang yang era teknologi semakin modern. Ya kan kalau dulu budaya percintaan itu kalau kita senang, tertarik, suka atau senang sama orang nih, pasti kita ngirim salam lewat temen dekatnya, ya nggak? Misalnya Bang Randy tertarik sama Teh Kokom misalnya. Bang Randy ngirim salam lewat temen dekatnya, Teh Bilkis misalnya. Kok ada salam dari Mang Randy gitu. Terus kalau Teh Kokomnya punya rasa lagi, pasti disalam balikin gitu ya kan. Salam balik ya buat Randy gitu. Ya kan. Terus kalau ketemu di jalan gitu, nggak sengaja di warung pasti nggak jelas itu saling senyum-senyum, saling tampar-tamparan nggak jelas gitu ya. Ya, beda sama budaya percintaan zaman sekarang. Kalau kita senang suka sama orang, cari nomor WA-nya, kontekin, dirayu-rayu, udah nyaman ceweknya, ditinggalin. Apa bahasa sekarang itu? Ghosting. Ghosting ya. Ghosting. Oke, itu sepintas saja ya. Innallaha khawitro yuhibbul utro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalatani adama bil ilmi wal amal wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi ya nabil ulum wal hikam la nabiyya ba'da. Al-Mukarram al-Mutaram, Adi wa Umi beserta keluarga besar yang sama-sama kita muliakan. Kita sama-sama doakan semoga dalam kehidupannya selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan keberkahan dan diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Dan juga yang sama-sama kami hormati Bapak Lurah, Ibu Lurah, penasihat beserta jajarannya yang semoga selalu diberikan semangat dalam mengemban amanah yang telah diberikan.
Dan juga yang saya banggakan Mamang dan Teteh Santri, seluruh santri yang kuat dan santriwati Pondok Pesantren Salafi Riyadul Omil yang semoga selalu diberikan kesabaran dalam menjalani proses thalabul ilmi di pondok tercinta kita ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat sehat Islam dan iman, yang dengan alat pengukur apapun kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang yang sangat kita cintai, kita rindukan, kita sayangi, meskipun sepanjang hidup kita tidak pernah bertemu dan melihatnya langsung, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammadin. Mamang dan Teteh Santri rahimakumullah. Bang. Wes, ngomong Teteh. Iya. Mamang sama Teteh masih inget gak beberapa minggu lalu kita ngaji Alfiyah pada pembahasan bab taknis. Jadi 2 bait awal tepat di sarahnya itu dijelaskan. Ada sebuah kalimat dijelaskan gini. Aslul ismi ayyakuna mudakaron wa ta'nisu far'un. Artinya asal isim itu adalah mudakar, sedangkan taknis adalah cabang dari mudakar. Kalau kita kiaskan nih, mudakar itu sebagai laki-laki, muannas sebagai perempuan, itu memberi arti bahwa laki-laki itu diciptakan pertama deh. Setelah itu wanita diciptakan merupakan bagian cabang dari laki-laki. Layaknya seperti Nabi Adam yang diciptakan terlebih dahulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bercabang Rena. Begitu juga dalam penyebutan ilmu nahwu sorof teh. Yang kata ilmu nahwu itu selalu diibaratkan sebagai apa? Bapak ya. Dan sorof itu sebagai ibu. Dan dalam penyebutan pun nahwu itu didahulukan, setelah nahwu baru sorof. Jadi ilmu nahwu sorof bukan ilmu sorof nahwu gitu. Kamu udah belajar ilmu nahwu sorof belum? Bukan. Kamu udah belajar sorof nahwu belum? Kan gitu ya. Jadi dari 2 indikator tadi nih kita bisa, maka timbullah sebuah rumusan masalah teh. Timbullah sebuah pertanyaan teh. Timbullah sebuah pertanyaan yang kalau kita pikir secara sederhana itu biasa-biasa saja. Pertanyaan itu yakni gini deh, kenapa sih wanita itu dalam penciptaannya, dalam penyebutan, dalam urutannya dan lain sebagainya itu selalu diakhiri setelah laki-laki? Kenapa tuh? Bang. Laki-laki ada nih, Bang. Ya betul, bisa jadi. Karena, atau kalau bagi saya lebih tepatnya, karena wanita itu diciptakan sebagai penyempurna. Jadi nih kita, Mamang Santri, dunia dan seisinya itu tidak akan pernah, tidak ada apa-apanya, tidak akan pernah indah dan sempurna tanpa kehadiran kalian para wanita. Kalau diibaratin ya, Mang Dikri yang bisa ngelukis, jago ngelukisnya. Itu disuruh ngelukis di kain kanvas putih ya, suruh ngelukis keindahan dan kelebihan kalian para wanita. Pasti saya yakin itu lukisannya kertasnya masih kosong teh. Masih kosong Mas Tijan. Karena apa teh? Karena Mang Dikri sangat kesulitan teh. Begitu luar biasanya keindahan dan kecantikan kalian para wanita. Saya bilangin ya sama Teteh Santri ya, khususnya Teteh Santri nih para wanita nih. Teh ya. Bagi saya wanita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirayu teh. Untuk dirayu teh. Jadi jangan pernah salahkan kita nih para Mamang Santri, betul nggak? Betul. Tapi salahkanlah kepada hati yang terlalu berharap kepada selain Allah.
Iya kan? Ketawa aja Rizky mah nggak bisa dijawab. Jangan gantungin harapan ke seseorang tuh. Ya Bang Redi ya. Kemarin ini galuh. Langsung aja nih. Mamang dan Teteh Sade rahimakumullah. Iya, galuh. Malam ini saya pengen cerita nih Teh. Cerita yang unyu-unyu lah, yang so sweet, yang uncek-uncek lah. Kalau bahasa sekarangnya ya. Referensinya dari kitab Duratun Nasihin. Jadi di dalam kitab Duratun Nasihin yang setiap weekend kita aji, karya Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Sakir Al-Kubuwi pada pembahasan majelis Khamis, tepat di halaman 21 sampai 22. Jadi ada 2 paragraf ya. Soal apa ada? Di situ ada sebuah cerita Teh, ada sebuah hikayat yang udah masyhur lah, udah nggak asing buat kita. Sebuah cerita PDKT-an lah bahasa zaman sekarangnya. Sebuah kisah peminangan yang dilakukan oleh ulama sufi terkemuka, yakni Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit Al-Banani, terhadap seorang wanita sufi pertama yang melegenda yang dijuluki sebagai, kalau bahasa Cilegonnya, the mother of the grandmaster, ibu para sufi besar dunia Teh. Siapa Teh? Kira-kira? Robiatul Adawiyah. Teh Robiah. Kan ya? Robiatul Adawiyah. Majlis sih biarnya. Robiatul Adawiyah. Langsung ya cerita nih, dengerin ya, mantap. Jadi pada saat zaman itu, Robiatul Adawiyah yang berstatus sebagai janda telah habis masa idahnya Teh. Idah li al-tahjim, masa menunggu wanita karena ditinggal wafat oleh suaminya. Dan oleh sebab itu para ulama terkemuka seperti Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit Al-Banani bermaksud ingin meminang Siti Robiatul Adawiyah sebagai istrinya. Maka tibalah suatu hari ini anak Hukia Anal Hasan Basri wa Malik bin Dinar wa Sabit Al-Banani dahulu fi baiti Robiatul Adawiyah. Tibalah suatu hari para ulama besar ini di rumah Siti Robiatul Adawiyah dengan meminta izin dan mengucapkan salam. Mereka izin masuk ke rumah Robiatul Adawiyah. Seraya Robiatul Adawiyah membukakan pintu dan membentangkan hijab, mempersilahkan masuk gitu. Membentangkan hijab untuk memisahkan posisi tuan rumah Robiatul Adawiyah dengan tamunya para ulama sufi gitu. Ini ya Hasan Da'or Malik bin Dinar RA malaikat subuh. Oke ya, maka setelah mereka berkumpul terjadilah sebuah percakapan Teh. Terjadi sebuah percakapan. Kemudian Hasan Basri mengawali pembicaraan dengan menjelaskan kepada Robiatul Adawiyah, menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan lembut Hasan Basri berbicara kepada Robiatul Adawiyah. Kata Hasan Basri gini, wahai Robiatul Adawiyah, suamimu telah meninggal. Kami bertiga berkunjung ke rumahmu dengan maksud ingin melamarmu. Silakan kamu pilih salah satu dari kita. Bukankah kita ini termasuk juga orang-orang yang juhud? Kata Hasan Al-Basri. Menanggapi hal itu, Robiatul Adawiyah berbicara. Kata Robiah, terima kasih atas penghargaan ini ya. Tapi perkenalkanlah saya berbicara kepada anda kalian semua. Siapakah yang lebih alim, yang lebih pintar di antara kalian? Dan untuk yang lebih alim, lebih pintar, maka saya siap diperistri. Kemudian para ulama sufi selain Robiatul Adawiyah menjawab, selain Hasan Basri menjawab, Hasanlah yang lebih pintar dari kita.
namanya juga ulama sufi ya, hatinya bersih, nggak ada kotoran-kotoran hati, jadi apa yang diucapkan itu benar apa adanya. Kalau kita makan 3 momong santri misalnya ke rumah teteh santri 1, siapa yang lebih pintar? Saya, saya. Pasti gitu ya kan. Kalau ini kan ulama sufi apa adanya. Akhirnya menanggapi jawaban itu Rabiatul Adawiyah mengatakan, saya setuju dengan engkau Hasan Basri katanya. Namun jika kamu bisa menjawab 4 pertanyaan dari saya, maka saya bersedia menjadi istri kamu katanya. Wis, jadi Rabiatul Adawiyah udah aku kamuan nih sama Hasan Basri. Ya, udah aku kamuan. Terus Hasan Basri bilang, silakan ajukan pertanyaan itu. Silakan ajukan pertanyaan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saya sehingga saya bisa menjawab pertanyaan kamu. Tuh, jadi sudah resmi tuh ya. Rabiatul Adawiyah ingin menjadi istri dari Hasan Al-Basri, tapi dengan syarat Hasan Al-Basri bisa menjawab 4 pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Apakah orang mana misalnya? Profesinya apa? Lagi ngapain? Jabatannya apa? Gajinya berapa? Lulusan apa misalnya? Santri atau lain gitu? Budak kado engang lain gitu. Lanjut. Kemudian Rabiatul Adawiyah memulai pertanyaan pertamanya tanpa basa-basi. Rabiatul Adawiyah bertanya seperti ini teh. Ya Hasan, apabila suatu saat nanti aku meninggal dunia, apakah aku meninggalkan jasadku meninggalkan dunia ini membawa iman atau